Ini parah nih. Abako sebelum mendapat dompet dari surga. Kang Somai berarti guys. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, di video kali ini kita kembali lagi akan membahas sesuatu yang sedang viral di berbagai media sosial. Kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang isu ijazah palsunya Pak Jokowi. Mulai dari A sampai Z, supaya kita semua semakin memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Karena ada beberapa kelompok tertentu yang masih saja menggoreng-goreng isu ini untuk kepentingan politiknya. Tak sedikit pula masyarakat yang termakan oleh isu ini. Nah, melalui video ini saya berharap bisa membuka kesadaran masyarakat sehingga menjadi paham dan jelas mengenai isu ijazah palsu ini. Saya juga berharap kepada teman-teman yang menonton video ini untuk ikut menyebarkan ke berbagai media sosialnya masing-masing ya guys, supaya semakin banyak orang yang ikut menjadi paham tentang isu ijazah palsu ini. Dukung terus channel ini ya guys, supaya bisa terus berkembang dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur untuk kalian semua. Salam kenal buat kalian yang baru menemukan channel ini. Dan silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin. Guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya sama-sama. Anda pernah dengar bagaimana presiden pernah berbicara, bunuh saja? Pernah dengar rakyatnya dibegitukan? Pernah? Wow. Buka aja di dalam, ada salah satu pidatonya presiden yang kemudian bunuh didor saja. Ada itu. Oh oke, kita tahan dulu. Presiden siapa nih? Harus ada yang kita bahas hari ini. Sebentar, kita tahan dulu. Kapan Bu? Ini jangan jadi hoax loh. Soalnya ini jangan jadi hoax nih. Kita ingat, ini bahaya nih soalnya nih. Nasional tahan. Tadi bahasa saya adalah tolong dicek di internet ya, karena saya pernah mendapatkan video ini. Jadi tolong dicek. Nggak ada dia bilang tolong dicek. Profesor, harusnya Anda sudah mencek ketika menyatakan sesuatu di depan media nasional. Kritik itu wajib dalam era demokrasi ya, supaya negara kita bertambah bagus. Tapi ingat, kita dalam mengkritik, janganlah kita membuat penggalan-penggalan yang bernada fitnah dan jadinya hoax. Kita tahu dulu Buniani menyebabkan perpecahan pada saat Buniani dan Pak Ahok. Dan tadi di sini di forum ini ada yang mengatakan Pak Jokowi pernah mengatakan bunuh dan dor. Saya ingin yang mengatakan itu di forum ini mengklarifikasi, karena ketika bunuh dan dor diucapkan tanpa konteks yang lengkap, yang luas, ini akan sangat jadinya fitnah loh, fitnah kepada Presiden Jokowi. Jadilah kita orang yang bijaksana ketika kita mengeluarkan suatu kritik, itu adalah untuk sesuatu yang efektif. Kita ingin perubahan yang lebih baik untuk negara kita, bukan hanya karena kita punya niat jahat dan kita tidak suka dengan suatu pihak tertentu. Wow, siapa ibu ini guys? Katanya sih profesor, tapi kok mulutnya nggak ada etika sama sekali. Dengan mudahnya si ibu ini menebarkan hoax dan kebencian. Setelah saya telusuri, ternyata si ibu ini pendukungnya Yohanes garis keras. Jadi pantas saja si ibu ini mengeluarkan kata-kata seperti itu. Si ibu ini merupakan Rocky Gerung versi wanita. Video-videonya di media sosial persis sama seperti si Rocky Gerung yang suka menebarkan hoax dan kebencian kepada presiden. Oke guys, mari kita lanjut lagi. Gugatan ijazah Presiden Jokowi yang diajukan Bambang Trimulyono sangat mudah ditebak. Hal itu dapat dibaca dari aktor penggerak di belakang Bambang Tri. Pengacara Bambang Tri yang mengajukan gugatan ini adalah Ahmad Hosinuddin, mantan pentolan Hizbut Tahrir Indonesia yang getol berkampanye ingin mendirikan negara khilafah. Sementara Tifausia Tiasuma yang gencar mempersoalkan ijazah UGM Jokowi di media sosial adalah dokter yang kerap mengkampanyekan Anies Baswedan.
Dengan kata lain, Dr. Tifa bisa disebut hanya usernya Anies saja. Yang menyedihkan, informasi profil Dr. Tifa yang tersebar di media online ternyata malah berisi kebohongan. Pantes, guys. Faktanya, Dr. Tifa belum pernah meraih gelar doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara seperti yang diberitakan media online. Hal itu diungkap oleh Ketua Ikatan Alumni STF Driarkara Justinus Prastowo. Bambang Trimulyono sendiri adalah penulis buku Jokowi Undercover yang isinya penuh fitnah terkait PKI. Akibat bukunya itulah, Bambang Tri divonis penjara 3 tahun. Setelah keluar dari penjara, Bambang Tri ternyata bikin ulah lagi bersama pengacara Ahmad Hosinuddin, mantan ketua yang rajin berkampanye ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia bersama Ismail Yusanto. Tak hanya itu, Hosinuddin juga aktif membela para tersangka teroris dan menuntut pembubaran Densus 88. Seperti ini jejak digital Ahmad Hosinuddin ketika membela HTI, membela para teroris dan aktif mengkampanyekan negara khilafah. Pernyataan hukum Koalisi 1000 Advokat Bela Islam tentang penegasan HTI tidak dibubarkan dan bukan organisasi terlarang. Pernyataan channel YouTube Da'wasul tentang tuntutan pembebasan Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad, sekaligus penegasan bahwa sedekah, dakwah, jihad, dan khilafah adalah ajaran Islam. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Mahmudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Nama saya Joko Wahyudi, lulusan SMPP tahun 1990 yang sekarang bernama SMA Negeri 6 Surakarta. Dan nomor ijazah saya 0088106 dengan nomor induk saya 60081. Saya satu kelas dengan Joko Widodo di kelas 3 IPA. Nah, ini hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya. Berdasarkan dokumen yang ada pada kami bahwa atas nama Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Surat tanda tangan belajar beliau dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Kota Madia Surakarta pada tanggal sekolahnya sendiri yang bersaksi, masa mau dibilang bohong juga oleh Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Suwijo. Kalau Jokowi benar-benar teman sebangku dan seangkatan dengan Mahmud Nurwidu yang sekarang dia angkat menjadi komisaris Pupuk Kuja, tembak mati saya. Saya Nurwidu, saya pernah sekolah di SMA Negeri 6 Solo atau SMPP 40. Lulus tahun 1980 sesuai dengan ijazah yang dikeluarkan di bulan April 1980. Dan saya menyatakan betul bahwa Bapak Joko Widodo pernah dan sama-sama satu sekolah dengan saya dan satu kelas dengan saya. Astaga, mereka lagi. Gak ada capek-capeknya mereka ini selalu mengganggu kerjanya Pak Jokowi. Ada aja hal-hal yang bisa digoreng mereka ini supaya menjadi sebuah kegaduhan. Ijazah palsu lah dibawa-bawa. Bambang ini ternyata sekolahnya cuma sampai kelas 4 SD doang. Tahu sendiri kan kalian pola pikir orang yang seperti itu. Nah, herannya ada orang-orang yang ngakunya sekolah tinggi-tinggi, ngakunya pinter, ngakunya punya banyak gelar, tapi kok malah percaya dan mengikuti cara berpikirnya si Bambang ini. Kan konyol namanya. Sudah jelas-jelas untuk bisa jadi presiden itu bukanlah hal yang sembarangan, bukanlah hal yang mudah, dan bukan pula hal yang bisa diakal-akali. Apalagi seperti yang sudah dihayalkan si Bambang ini. Hayalan si Bambang ini persis kayak pola pikir anak kelas 4 SD. Si Bambang ini berpikir kalau jadi presiden itu bisa diakal-akali. Si Bambang ini mungkin berpikir kalau jadi presiden itu
tinggal ngomong aja terus ngebujuk-bujukin orang-orang di sekitar supaya bisa terpilih jadi presiden. Atau mungkin si Bambang ini berpikir kalau Pak Jokowi waktu daftar jadi presiden itu nggak melewati tahapan-tahapan khusus yang semestinya. Atau mungkin dia ini nggak kepikiran kalau jadi presiden itu wajib hukumnya menjalani dan melewati tahapan-tahapan khusus serta mentaati peraturan-peraturan yang sudah ada. Ya, salah satunya dengan menyerahkan dokumen-dokumen penting seperti ijazah dan lain-lain. Si Bambang ini mungkin berpikir kalau tidak ada orang yang memeriksa dokumen-dokumen Pak Jokowi. Ya, kita maklum saja ya guys. Si Bambang ini sekolahnya cuma sampai kelas 4 SD doang. Jadi memang pendek cara berpikirnya. Oke guys, mari kita lanjut lagi videonya. Saya jelas nggak percaya, sama sekali saya tidak rela kalau dikatakan Bapak saksinya gitu ya, Bapak Soeharto. Nah, Bapak ini kabarnya Pak gurunya Pak Presiden ya? Nah, ini mantan guru olahraga Pak Jokowi. Dari kelas 1 dari kelas SMP atau SMA atau SD? SMP. Oh, di SMP mana Pak? Di SMP Negeri 1 Surakarta. SMP Negeri 1 Surakarta. Jalan MP nomor 4. Kalau Pak Jokowi masuk ingat Pak tahun berapa? Tahun 74. 74. Ya. Di SMP itu ya Pak ya? Ya, 74 kelas 1, 75 kelas 2, 76 kelas 3 lulus. Nah, Pak Soeharto sendiri mengajar Pak Jokowi di kelas 2, kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2. Ya. Bapak dengar nggak kabar bahwa informasi yang mengabarkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu? Ya, dengar baru kemarin saya juga kaget. Itu nggak mungkin Pak Jokowi ijazahnya palsu. Masa bisa sampai mana? Bisa sampai pada waktu nggak balik nggak ada apa-apa. Nah, ini orang-orang ini kayak gini. Arah ini. Sini artinya bukan buku itu yang dibuat baru saja ya, jadi halaman. Kemudian di dalamnya ini guys, ijazah aslinya Pak Jokowi yang bernama Joko Widodo. Masih tulisan tangan asli. Saya yakin bukunya sudah begitu ditaruh itu. Ya ini ya. Nah, bisa dilihat namanya Bapak bukan tahu ya. Namanya Joko Widodo. Nomor sini. Nah, ini ada identitas Joko Widodo, ada orang tuanya, bahkan di sebelahnya ada nilai per semesternya. Kemudian selain dokumen ini, setiap lulusan siswa itu jelas semua kayak gitu ya. Sehingga masih ketika dikira bohong. Jasa diberikan kepada siswa yang bersangkutan harus meninggalkan fotokopi jasa. Ini foto beliau. Ya, ini Pak di sini. Ini yang kita sana. Iya. Tenang Pak. Itu dengan jasa semuanya cocok dengan sesuai. Ini isunya muncul terus, isu isu setakono sing jero isu Mas Gibran seneng membantah bantah ping 100 sudah percuma nek ngomong karo Mawar. nggak waras. Ya sesuai itu. Saya ini daftar wali kota gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo godong pisang. Iya bukan tuh. Nah, maksudnya ngapusi daftaran presiden dan lain-lain ngapusi. Bener banget ini. Masih kita ngomong. Wes ya. Wes. Nah guys, itu tadi kalian sudah lihat sendiri kan, ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas diperlihatkan secara nyata. Bahkan guru-guru Pak Jokowi sendiri pun sudah jelas mengatakan bahwa Pak Jokowi itu memang benar sekolah dan lulus di sekolah tersebut. Lah kok yang jelas-jelas nyata masuk akal begini, para kader masih aja nggak percaya.
Sekarang tinggal kalian pilih aja mau percaya kepala sekolahnya, guru-gurunya, ataupun dosen-dosen di UGM, atau lebih percaya kepada si Bambang yang hanya tamatan kelas 4 SD ini. Karena yang konyolnya itu masih ada aja yang bilang fotonya agak mirip lah, ada yang bilang identitas Pak Jokowi palsu lah. Aduh, gak habis pikir ketololan para kadrun ini. Apa jangan-jangan mereka ini berpikir kalau Pak Jokowi itu alien yang bisa meniru identitas dari seseorang? Kan konyol banget cara berpikir seperti itu. Apa mereka pikir Pak Jokowi jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur, terus jadi presiden, kala itu gak ada yang meriksain? Bener kata Mas Gibran tadi, emang jadi presiden itu pakai daun pisang. Emang jadi presiden itu bisa pakai bohong-bohongan. Sungguh sangat-sangat tolol orang yang masih percaya pada pemikiran si Bambang ini yang cuma tamatan kelas 4 SD. Oke guys, simak sampai selesai ya. Mari kita lanjut lagi. Nah ini Pak Jokowi lagi reunian guys, teman-teman. Masa kayak gini masih dibilang bohong-bohongan? Parah. Dikira mereka itu intel semua, apa ya, nyamar. Simak sampai selesai guys, nanti akan ada penjelasan. Ini loh, urusan ijazah palsu. Kalau mahasiswa kan masih komplit ya. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada juga di masa kan sebetulnya SMA nih Pak, kan ada. Ada double stempel gitu loh. SMPT 40 sampai itu program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya, kayak dulu apa SMK sebelumnya apa tau? SMK Semeyan ada di SMK susah kamu dan di SMA justru kalau teman saya kan kelas 3, kelas 2 masa aku semua karena saya tuh dulu juara umum, nggak sombong. Pak masih ada 85 ada. Oh iya zamannya Pak Mun ya. Nah ini foto Pak Jokowi yang dibilang palsu. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisuda. Jelas lah nggak sama foto berapa puluh yang tahun yang lalu. 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Coba kalian cari foto Yohanes waktu muda, bandingkan yang dengan yang sekarang. Jelas beda jauh kan. Sama aja. Nah, yang bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Kita kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya jok itu dulu ya. Jok kamu itu seperti pejabat jok. Ya netis gitu. Nggak tahu ada di presiden teman kita. Nah, saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya tuh mau metik Edelweiss, dilarang ya. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bambang nanti jadi sampah. Itu yang saya mainin, saya nggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung langsung punya Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Kalaupun kita bercerita, ya sederhana saja bercerita kayak gitu guys. Kalau misalkan ketersinggungan nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi kata Pak Bapak. Beliau itu memang pemersatu. Kita ini dari berapa kubu gitu kan. Ya malum lah dari mahasiswa kan ada AMI ada apa. Tapi bisa disatukan. Ya, kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya walaupun beliau bukan pengurus bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Jasa aslinya itu seperti ini, sama gitu.
masih dibilang bohong. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Kan lucu namanya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau enggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah. Sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah, ini tadi memang di foto ini di aslinya kan sama tulisannya. Sama. Jadi dekannya Prof. Sunardi waktu itu. Profesor Sunardi. Rektor Prof. Jenis Sunardi. surutnya memang jenis sama. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi kita sama-sama. Beliau orang pertama yang sampai puncak. Enggak Gunung Kerinci. Itulah itu. Jadi ternyata perlambang gitu. Kira-kira gitu kan. Kan dia memang aktif di Silpagama. Kebetulan Pak Dito ini kan ketua Silpagama pada waktu itu. Jadi beliau anggota. Pagi hari ini saya ke Jogja, kemudian mampir ke Ambarukmo, ini ketemu dengan teman-teman saya mahasiswa, ada yang dulu di perhutani, dan sekarang yang dulu dosen. Oke guys, itulah tadi beberapa kompilasi video yang membahas lengkap tentang ijazahnya Pak Jokowi. Sudah jelas ya guys, sudah semakin jelas bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang benar-benar asli. Jadi sangat-sangat konyol dan tolol menurut saya kalau masih ada saja yang beranggapan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi gimana menurut kalian guys? Kalau ada komentar lain silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur buat kalian semua. Saya ucapkan baik-baik terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Buat teman-teman yang baru melihat channel ini, minta dukungannya dengan cara klik subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Dan juga saya doakan mudah-mudahan semua yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya yang lebih seru dan lebih menarik lagi tentunya. Salam NKRI.